bisa dipahami ya oleh kalian semua. Untuk siang ini, maka kita akan belajar step by step gimana caranya kita melakukan tata laksana malnutrisi. Malnutrisi yang pada CAS ini adalah terkait dengan yang marasmus kwashiorkor. Oke, untuk tata laksananya sampai sekarang acuan dari yang kita gunakan di Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah buku ini. Buku ini mungkin sudah jadul ya kalau tahunnya, tapi masih up to date dan kita gunakan sampai sekarang. Di sini sudah saya tunjukkan juga halaman mana yang harus kamu pelajari untuk tata laksana gizi buruk, yaitu halaman 193 ya sampai selesai. Tadi kita sudah belajar bagaimana membedakan keduanya. Saya jelaskan lagi, perbedaan di antara keduanya yang jelas adalah ada tidaknya edema sebagai salah satu mandatory ya clinical sign-nya. Dimana kalau ada edema itu artinya sudah ada tanda-tanda kwashiorkor. Ada namanya mixed type marasmus kwashiorkor ya, dimana ada marasmus, ada juga kwashiorkor, maka itu adalah mixed type. Jadi tipe gizi buruk itu kadang nggak murni marasmus ya, nggak murni kwashiorkor, tapi mixed type. Jadi kalau kita dapat juga anaknya tuh open face ya, kemudian atrofi otot juga, tapi ada edema ya. Itu adalah mixed type. Nah, kalau yang full blown yang kayak di gambar ini ya, itu adalah satu marasmik, satu kwashiorkor. Nah, nanti bagaimana implikasinya pada laksananya adalah jika kita menemukan adanya edema, maka yang harus kita lakukan adalah menata laksana seperti pembatasan cairan. Kalau sama sekali nggak ada, berarti ya udah pakai cairan yang marasmic type. Tapi kalau ada eh, edema, maka di situ ada juga artnya kita untuk nanti mengatur restriksi cairannya beberapa. Karena kan ada batasan 100 sampai 130 cc ya pada yang fase stabilisasi. Maka kalau misalkan edemanya bengkak banget, maka restriksinya sampai 100 cc per kilo. Kalau minimal ya tinggal ya dilihat derajat edemanya seberapa. Nah, kita mulai lagi ini. Jadi ketika gizi buruk kita tidak hanya melihat dari anthropometrical finding saja, tapi dari keseluruhan proses yaitu anamnesis dan physical examination. Anamnesisnya apa? Tadi seperti ini. Jadi anamnesis terkait dengan onset kapan terjadi ya berat badannya stagnan, kemudian eh, yang disadari orang tua terutama. Dan kemudian apa saja underlying disease yang kira-kira menyertai pasien. Nah, itu ditanya rinci ya, misalkan ada batuk, kemudian ada apalah ya, batuk pilek berulang, ada keluar kotoran dari telinga, dan lain sebagainya, itu harus rinci. Semuanya adalah tetap dimulai dari onset ya, kemudian duration, karakteristik, ya seperti kamu melengkapi all chart itu gimana sih pada anamnesis. Dan tentunya setelah itu adalah riwayat nutrisi ya. ASI, MPASI-nya bagaimana, dosisnya seberapa ya. Cara pemberian bagaimana, retensinya dia gimana, apakah ada pathological symptom atau sign menyertai makan, misalkan ada choking, ada sufokasi ya, tidak bisa menelan dengan baik dan lain sebagainya. Ini kemudian eh nah, karena kita memandang bahwa gizi
Oke, baik saya lanjutkan. Ini sini ada eh, apa namanya kapan diuresis terakhir ya. Diuresis terakhir adalah anamnesis standar untuk bagaimana cara kita melakukan asesmen apakah ada tanda-tanda dehidrasi. Dan ini sangat berkaitan dengan gejala klinis karena nutrisi ya dan penurunan fungsi imun. Jadi head to toe-nya harus dicek. Kalau tadi kita udah belajar tanda-tanda eh, khusus ya pada gizi buruk yaitu rambut kan mulai dari head to toe ya diurut aja rambutnya tipis mudah dicabut ya kemudian matanya gimana eh cubitan supra apa ini ya palpebranya gimana ya lambat apa tidak terus apakah anemis ya ada bercak bitot atau tanda-tanda defisiensi vitamin A apa enggak ya. Kemudian old man face ya, kemudian mukosa mulutnya bagaimana, apakah ada moniliasis atau ada patologi yang lain di intra oralnya. Kemudian pemeriksaan kelenjar ya, kanan kiri ya, leher ya, aksila sampai ke bawah semua dicek juga. Kemudian parunya gimana, ya gambang, respirasinya gimana, karena pasien-pasien gizi buruk seringkali juga ada tanda-tanda infeksi pada paru. Jantung, apakah ada tanda-tanda bising ya, kelainan bawaan, abdomennya bagaimana? Biasanya kalau sudah kronis, maka seringkali disertai juga adanya hepatomegali ya untuk jadi ada mekanisme hepatomegali di situ pada gizi buruk karena proses patologinya adalah ada pelemakan ya di situ hepar. Kemudian ekstremitas bagaimana? Atrofi, otot ya, hipotrofi sampai atrofi. Kemudian apakah ada kulit ya, dermatosis karena gizi buruk, nah, edema bagaimana dan lain sebagainya. Ini antropometri standar. Mari kita coba bagaimana caranya melakukan asesmen pada pasien gizi buruk. Ya, ini langsung antropometri ya. Ini tanpa memandang anamnesis physical examination, kemudian kita cocokkan antropometri. Ini contoh nih, saya nggak ngerubah ininya. Pemeriksaannya 20 November 2024, tanggal lahirnya sekian. Ini cara ngitung usia ya. Dia lahir 10 Juni 2021. Berarti kan tinggal dikurangin aja ya. Ini dikurangin berarti ini 10 hari 5 bulan 3. Jadi 3 tahun 5 bulan. Kalau kurang dari 15 hari ini ditiadakan. Kalau lebih dari 15 hari harinya maka boleh di ini kan apa namanya dibulatkan ke atas ya. Nah, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, lingkar kepala sekian, lingkar lengan atas sekian. Bagaimana cara menghitung status gizi? Nah, kalau dia kurang dari 5 tahun, maka kita bisa menggunakan grafik ini WHO. Yang ini pakai Z-score. Kalau lebih dari 5 tahun, kita boleh menggunakan grafik yang ini, ya. Ini. Nah, ini di siklus hidup kan sudah ya. Kalian buka kembali tuh bagaimana cara melakukan assessment status gizi. Ini plottingnya berat badan per usia, kemudian tinggi badan ya per usia, berat badan per tinggi badan sama head circumference. Parameter yang bisa kita dapatkan kalau sudah diplotting adalah semuanya berada di bawah grafik apa garis terbawah kurva antropometri. Anak ini jelas-jelas gagal tumbuh meski baik dari berat badannya, tinggi badan, berat badan per tinggi badannya juga semuanya di bawah. Bahkan head circumference-nya pun juga. Ini ya. Oke, yang ini weight for head lebih jelasnya ini. Nah, ini. Oke, contoh lain. Kalau kita mau pakai ini. Karena dia usianya di gini, kalau di atas 2 tahun bisa pakai ini ya. Kalau mau lebih presisi mau pakai misalkan lebih gede grafiknya, kamu boleh pakai ini. Ini sama aja. Nah, kalau saya secara klinis lebih suka pakai ini karena hanya butuh satu satu chart aja untuk berat badan, tinggi badan, apa namanya persen BBI. Tahu cara menghitungnya dari sini gimana cara kita bisa
menghitung berat badan ideal adalah perhatikan baik-baik mana ya ini ya. Nah, bagaimana sih cara melihat berat badan ideal pada anak ya? Kalau kurvanya seperti ini kan eh si ntar ya, ntar. Ntar, saya kembali lagi. Coba kita cara ngeplotnya gini. Hmm, coba ya. Kalau kamu udah ngerti, ya diperhatikan aja ya. Bagi yang masih belum, ya perhatikan lebih baik. Hmm, ini pakai yang kurva ini, sedangkan ini usianya adalah 3 tahun 5 bulan. Baik, gimana kita bisa mengakses? Mohon diabaikan ya titik merah ini. Kita akan mulai untuk pasien ini contoh pasien lain. Ini contoh plottingnya. Sekarang kalau plotting pasien yang di atas itu gimana? Coba kita pakai warna pink aja. Nah, ini berat badannya 6,1, usianya 3 tahun 5 bulan. Jadi di sini dia. Jauh banget ya. 6,1 ini sini. Start sini ya. Nggak presisi karena grafiknya terlalu kecil. Kemudian tingginya di 72. Oh, jauh banget di sini. 80, ini 75 di sini. Jauh ya. Bisa di nggak bisa dicek pakai ini. Terlalu kecil. Nah, ini contoh lain ya. Adik-adik, kita pakai contoh pasien lain aja deh. Nah, pasien ini saya nyontohkan berat badan ideal caranya ngeses gimana? Nggak usah pakai yang ini ya. Nggak usah pakai ini. Perhatikan baik-baik, kalau kita mau ngecek berat badan idealnya seorang anak itu gimana, maka berangkatlah dari tinggi badannya anak ini. Ini contohnya ini tinggi badannya 130. Maka kamu tarik garis 130, map, map berhenti di P50. Berhenti di P50 ini titik, terus tarik garis perpotongannya, sorry. Enggak, usia ini sampai sini, sampai motong P50 berat badan di sini. Di P50-nya berapa di sini. Inilah berat badan ideal anak itu berarti ini 26. 26 itu berat badan idealnya dia ya. Sedangkan anak ini di usia ini berat badannya adalah 35. Jadi berat badannya anak ini adalah 35 ya. Ini contoh lainnya per 26. 26 kali 100%. Nah, ini berat persen BBI-nya dia. Jadi cara nyari persen BBI begitu. Jadi berangkat dari tinggi badan baru dicari berat badannya dia berapa. Contoh lain ya. Contoh anakku tuh berapa 6 tahun 10 bulan kali ya. Berat dia itu tingginya 117. Ada di sini. Di sini ya 117 berhentinya di sini. Turun ke bawah di 21. Nah, beratnya dia berapa? Beratnya di 21. Beratnya dia memang 21. Jadi 21 per 21 berarti. Kalikan 100%. Berarti dia 100% persen BBI-nya. Yaitu gizinya baik. Ini contoh. Contoh lagi perempuan, tapi grafiknya nggak ini ya. Kalau perempuan grafiknya pink. Satunya lagi 150 ya. Nih, tarik sampai sini. Berat badannya dia 48. Berapa ya? 45. Tuh, tar di sini. Tuh kok pas. Oh, iya. Oh, ternyata dia 100% juga. Enggak. Ini 40 ya. 40 BBI-nya. Jadi 45 per 40.
Oh, gizi lebih dikit. Gizi. Enggak. 100 berapa persen tuh ya? 40. Itu contohnya. Sampai sini, paham? Atau ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut ya. Jadi, Lanjut. ya, kalau nggak ada yang nanya, maka saya akan menganggap semua sudah paham, gitu. Jadi kita ada learning aja. Orang bertanya karena pertama dia ada yang masih belum paham. Jadi kalau nggak ada yang tanya, saya merasa semua sudah paham. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Kalau udah ngerti kan, aku juga nggak maksa orang nanya ya. Oke, ini contoh lain. Terus kemudian ini tadi patokannya sudah ya. Nah, ini tadi sudah dicek apakah ada edema atau tidak untuk menentukan ininya. Bagaimana tata laksana awal. Kemudian ini tadi juga sudah ceknya labnya apa aja. Jangan lupa untuk HIV. Dan kemudian menentukan kriteria apakah dia adalah gizi buruk dengan kegawatan atau non kegawatan dulu. Kalau dengan kegawatan dan komplikasi maka harus MRS. Dan kemudian kalau dalam kondisi stabil maka bisa rawat jalan dengan pemantauan. Dikatakan sembuh jika sudah lepas dari apa namanya kriteria gizi buruk. Nah, itu juga masih tetap dengan harus pemantauan dengan catch up. Sekarang itu tadi tata laksana awalnya gimana? Ini contoh. Oh belum, contohnya belum. Nih ya, ini kemudian ini tadi sudah tadi waktu kuliah. Nah ini bagaimana? Kan ada tiga kegawatan ya, hipoglikemi, hipotermi, dan dehidrasi. Kalau hipoglikemi, patokannya adalah ini. Ya, kalau kadar gula darahnya kurang dari 5,4 pada pengecekan awal, maka anak harus diberikan cairan sesegera mungkin. Dengan apa? Ya, dengan pemberian F75 atau glukosa. 50 mili larutan glukosa atau gula 10%. Jadi ini cara bikinnya. Nggak punya F75, dok tata laksana gizi buruknya. Oh ya, bikin aja larutan gula 10%. Satu teh, 1 sendok teh gula dikasih 50 mili air. Boleh pakai oral atau pakai NGT. Prinsipnya, anak gizi buruk kalau tidak ada renjatan atau shock atau gangguan sirkulasi, itu semua cairannya kita berikan per oral. Jadi tidak anak gizi buruk jarang kita lakukan intravena kecuali anaknya dengan tanda-tanda gagal sirkulasi. Ya, jadi jalur pemberian nutrisinya atau cairannya walaupun dia dehidrasi tetap dikasih per oral ya. Kalau jelas dia tidak mampu, maka kita pasang NGT. Nah, gimana caranya? Pemberiannya adalah tiap 2 sampai 3 jam sekali dalam 2 kali 24 jam pada fase stabilisasi. ASI diteruskan jadi bonus aja. Nah, kalau misalkan benar-benar nggak sadar, hanya letargis ya, maka bisa diberikan bolus glukosa 10% secara intravena. Berapa cc dosisnya ini? Larutan glukosa dan kalau sudah apa namanya kesadarannya membaik dan ternyata masih dapatkan hipoglikemi, maka glukosa larutannya boleh diberikan dengan NGT. Dan pemberian antibiotik. Ini adalah tata laksana hipoglikemi ya. Nah, kemudian dievaluasi berapa lama lagi ya, tiap 30 menit kemudian. Kalau masih hipoglikemi, diulangi lagi ya. Dan hipoglikemi tata laksana itu selalu simultan dengan tata laksana hipotermi. Karena begitu anak hipotermi, maka energi kalorinya itu akan dipakai untuk mengatasi hipoglikemi. Demikian pula hipoglikemi menyebabkan hipotermi, hipotermi menyebabkan hipoglikemi. Jadi dua-duanya harus ditata laksananya bersama-sama. Ini. Oke. Ini azan, saya berhenti dulu ya, nanti kita lanjutkan. Bagi adik-adik yang laki-laki, silakan kalau mau sholat di masjid ya. Kita tetap jalan kuliah aja. Bagi yang mau ke masjid, silakan. Saya off dulu 5 menit sampai adzan selesai ya. Baik, dokter.
Baik, saya lanjutkan. Ini ya. Kemudian tadi hipoglikemi ini hipotermi ya. Dikatakan hipotermi kalau suhunya adalah kurang dari 35,5. Ya, ini suhu anak rata-rata. Kalau kita ngomongin suhu neonatus lain lagi ya. Kalau neonatus itu punya grade ya. Secara umum kalau sudah lepas dari fase neonates, maka secara general jika dikatakan hipotermi kalau kurang dari 35,5. Gimana tata laksananya? Simultan bersama dengan dehidrasi dan juga hipoglikemi. Jadi caranya gimana? Termoregulasi itu adalah diberikan topi, selimut, pokoknya di cover ya seluruh permukaan kulit anak. Nah, boleh ditambah dengan hangat ya lampu. Kalau kita sekarang lampunya LED dan lain-lain ya, tapi ini disarankan pakai yang konvensional, yang lampunya kuning karena lampu kuning itu ada hangatnya. 40 watt, jarak 50 cm dari anak. Jangan lupa jadi kayak lampu belajar zaman dulu itu ya. Itu dipanaskan ya di area dengan jarak area kaki ya dengan jarak 50 cm dari tubuh anak. Kalau anaknya terlalu kecil, boleh skin to skin contact. Nah, skin to skin contact itu anak kulit anak ditempel kulit ibunya atau kulit siapalah keluarganya ya, ditempel situ agar kehangatan dari core temperatur orang dewasa bisa kena anak ya. Nah, ini nanti yang kita pelajari juga pada apa namanya? Ini apa nanti kangguru mother care. Nanti untuk kamu Mother Care saya kirim ini aja ya, karena ini dilaksanakan online yang tata laksana Kanguru Mother Care nanti saya tunjukkan berikutnya aja. Kemudian ini nggak boleh ada basah ya, kalau ada pipis atau yang lain-lain itu harus disingkirkan. Pastikan tidak di bawah AC juga ya, kemudian atau sebelah jendela ya di situ. Dan makanan harus diberikan secara jadwal yang tepat. Kemudian dehidrasi. Nah ini. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa sulit menentukan status dehidrasi secara tepat pada anak dengan gizi buruk. Nah, untuk menentukan status dehidrasi, memang parameternya tuh nggak bisa pakai cubitan atau matanya cowok karena matanya udah jelas-jelas cowok ya kalau anak gizi buruk. Jadi kemudian memang subcutaneous fatnya tipis, maka parameternya adalah di cubitan supraorbita ya. Kemudian produksi urinnya seperti apa. Jadi kita pakai tanda-tanda yang lain. Nah, ketika kita sudah memutuskan bahwa memang ada tanda-tanda dehidrasi, maka kita berikan Resomal ya. Resomal itu adalah cairan oralit ya yang diencerkan dengan pengenceran yang khusus ya. Kamu bisa browsing gimana sih cara bikin Resomal. Saya nggak tunjukkan di sini. Dan itulah yang diberikan dengan dosis yang terjadwal. Jadi caranya adalah seperti ini. Nah, kapan kita pakai infus ya? Infus hanya untuk kasus dehidrasi berat sampai dengan shock. Kalau masih dehidrasi ringan sedang, kita tetap pakai NGT untuk rehidrasinya. Caranya adalah 5 mili per kilogram berat badan tiap 30 menit untuk 2 jam pertama. Jadi 4 kali, ya 4 kali 5 cc. Nah, ini kemudian habis itu eh tiap 30 menit ya. Ini contoh nih, mana sih? Contoh anak tadi 5, ini contoh ya. Nanti kita lihat ini aja. Hmm, ini contoh pada anak berat 6 kilo ini ya. Saya hapus saja. Nanti kamu bingung. Nah, setelah 2 jam, maka berikan Resomal 5-10 cc per kilo selang-seling dengan F75. Nah, ini sampai 10 jam. Nah, setelah itu baru F75 aja tiap 2 jam. Ya, nanti ada jadwalnya. Ini contoh gini aja. Kemudian setelah 2 jam Resomal selang-seling dengan F75.
Ini ya. Nah, gimana caranya? Nih, nih, udah gini ya. Jadi kita yang bikinin jadwal. Jadi ibunya nanti tinggal nyentang. Oh masuk, dicentang. Oh masuk, dicentang ya. Itu. Nah, kalau ini gimana? Ya, nggak ada dehidrasi, ada edema. Ya, disesuaikan. Berarti restriksi cairannya dulu. Nah, cara ngitung F75-nya gimana? Ya dari kebutuhan total cairan eh, stabilisasi berapa? Nih ya. Kemudian atasi infeksi antibody broad spectrum. Antibodinya apa? Pakai ampicillin ya. Ampicillin sama gentamicin. Boleh dikombinasi selama 7 hari. Ini ya. Kalau misalkan pada fase stabilisasi anaknya membaik, ya progresnya baik, maka bisa di switch per oral. Kalau ternyata masih nggak stabil gitu ya, itu boleh diteruskan juga. Kalau gentamicin jelas IV ya. Nah, jika anak oligori, tunggu gentamicin. Karena gentamicin tuh dia lebih banyak di metabolit di ginjal ya. Jadi kalau diuresisnya kurang, masih oligoria atau kurang ya. Jadi harus ditunda dulu. Jadi ampicillin aja boleh. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, semua diberikan pada hari pertama kecuali zat besi. Ada yang menyatakan bahwa sampai berat badannya mulai naik atau sampai infeksi akutnya teratasi atau stabil, terkontrol, ya. Nah, dosisnya gimana? Asam folat 5 mg hari pertama, selanjutnya 1 mg per hari. Ini dosis folatnya tinggi banget ya. Padahal hari-hari biasa itu kecukupan asam folat RDA itu untuk dewasa aja sekitar 200 sampai 400 mikrogram. Tapi ini pada gizi buruk diberikan tinggi banget per hari lagi, 1 mg. Jadi 1000 ya, 1000 mikrogram. Zincnya ini per kilogram berat badan per hari. Kemudian ini juga. Nah, kalau misalkan sulit mencari ini ya masing-masing komponen, maka pada fase awal stabilisasi kita boleh kasih aja apa namanya multivitamin yang ada di pasaran. Itu dikatakan juga oke, tergantung apa yang ada. Untuk vitamin A diberikan yang kapsul itu ya, ada yang biru, kapsul merah itu ya, tergantung usianya. Nah, ini tanda bahaya tadi sudah, waktu kuliah, tumbuh kejar sudah. Oke, ini komponennya tadi sudah saya jelaskan. Ini ya, FE. Nah, FE tergantung nanti sirup atau tablet. Kalau anak-anak rata-rata pakai sirup ya. Jadi berapa dosisnya, maka disesuaikan aja dengan sediaan sirupnya itu berapa. Ada sirup yang mengandung 5 mililiter. Dalam 5 mililiter sirup mengandung 30 miligram besi. Ada yang 15. Jadi tergantung sediaan sirupnya. Kemudian ini kalau sudah lepas dalam pemantauan ya sekian minggu rata-rata, kalau sudah BB per TB lebih dari 2 SC, maka dikatakan sudah lepas dari gizi buruk dan masuk ke tahap tumbuh kejar. Ini tadi sudah, ini. Ini tadi sudah ya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Adek? Nanti kalian dapat kasus ya. Nanti dikerjakan itu adalah tugas tugas untuk CSL, tugas CSL-nya di apa namanya di submit. eh Apakah nanti di submit di Google Classroom dan itu juga jadi bahan kita melakukan OC Gameboard ya yang untuk yang kasus CPS. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Apa udah jelas semuanya? Gampang kan ya? Dan belum ada, dokter. Ya udah, oke. Kalau nggak ada yang nanya, bisa kita akhiri. Semoga ya kalian sudah paham benar ya. Nanti bisa langsung mengerjakan soal sesuai dengan ini tadi. Karena memang kan
Kompetisinya 4 ya, jadi harus bisa. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.